setelah tadi Saudara Fadel Al-Fajar Bajideh diperiksa, lebih kurang 53 pertanyaan. Ya. Dan tidak banyak sih pertanyaannya. Nah, setelah kita dalami, kita dengarkan, kita lihat perkembangan, kita lihat keterangan dari berbagai pemberi keterangan, diantaranya keterangan Loli, keterangan mungkin dari NM, dari saksi-saksi, dari Fadel. Maka tadi dilakukan gelar perkara, dan gelar perkara itu menetapkan Saudara Fadel Al-Fajar Bajideh sebagai tersangka. Dan oleh karena satu dan lain hal sesuai dengan KUHP diatur bahwa penyidik dapat melakukan penahanan jika satu si tersangka itu mengulangi perbuatannya, menghilangkan barang bukti, dan atau melarikan diri. Nah, terlepas dari ini kasus anak di bawah umur, maka tadi penyidik memberitahu ke saya bahwa Saudara Fadel dilakukan penahanan untuk 20 hari ke depan. Jadi tadi di sana diurusi oleh Saudara Rahmat Riyadi, dan saya akan Zoom dengan tim advokat saya, dan ada juga Zoom dengan salah satu travel. Maka saya menyatakan, pertama, karena kami belum mendengar keterangan ini secara utuh, karena ada informasi yang kelihatannya berubah dari Saudara Laura Meizani Mawardi alias Loli dari keterangan-keterangan sebelumnya. Tentu keterangan-keterangan ini akan dikaji dan didalami. Nah, karena itulah maka kami akan tetap melakukan upaya hukum. Misalnya upaya hukum lain, apakah dalam bentuk pra peradilan, apakah nanti menunggu di proses persidangan, itu saya serahkan sepenuhnya kepada keluarga. Tentang saya banyak yang WA, saya jawab ya satu aja. Besok saya ulangi, besok saya dipanggil DPN Pradi Bersatu di PIK, nanti saya kirim alamatnya, Anda datang. Tapi satu saja poinnya, bahwa PT Pengadilan Tinggi tidak berwenang membekukan apalagi mencabut berita acara sumpah. Dan itu sudah diulas juga oleh Bung Herwanto. Itu Pengadilan Tinggi itu hanya menjadi saksi dan tempat di mana orang bersumpah. Jadi yang berhak itu adalah organisasi advokat, apalagi sudah berbeda dari yang real KAI dengan HAPI. Bagaimana proses di dalam pembuatan berita acara sumpah saya di PT, saya kan mendaftar sesuai dengan aturan yang mereka buat. Ketika dinyatakan selesai verifikasi, maka saya mengikutinya. Jadi tidak ada yang apalagi sudah dihentikan laporan itu dan tidak ada yang disalahgunakan. Jadi saya pikir itu surat keterangan sudah ada di saya, sudah pernyataan lengkap. Nah, jadi terkait saya bisa beracara atau tidak, ya saya tetap beracara, nggak ada masalah di situ. Kenapa? Karena itu nanti akan terjawab dengan sendirinya oleh dengan pendapat hukum, dengan organisasi saya dan lain-lain. Coba kalian lihat bahwa organisasi advokat lah yang berwenang membuat seseorang itu beracara atau tidak. Contoh, Hotman Paris dijatuhi 3 bulan sanksi, tapi dia keluar dari situ. Nah, jadi ini bukan sesuatu yang menurut saya kiamat. Cuma saya menyerahkan sepenuhnya kepada organisasi saya, dan saya berterima kasih dengan banyaknya
dukungan. Biarkan saja ini dibaca, diikuti, dan dijawab oleh masyarakat luas. Saya kira itu. Abang akan ada ajukan pada saat dijadikan tersangka, Bang. Mundur ya, Bang. Apa yang disampaikan Fadel, Bang? Bang, apa yang disampaikan Fadel, Bang? Mendampingi Fadel merasa gagal nggak? Oh sedih. Padahal abang dari awal percaya diri Fadel bakal bebas, tapi akhirnya jadi tersangka. Abang merasa gagal. Dengarin baik-baik. Saya telah berhasil 7 bulan. Ingat ya, 7 bulan melakukan pembelaan hukum dan dia aman. Tapi satu yang saya beritahu Fadel, kalau keterangan besok berbeda dari Loli, itu akan sangat berbahaya buat kamu. Nah, Loli memberikan keterangan yang berbeda. Terus saya mau buat apa? Bang, kenapa itu? Karena bisa, itu Bang? anak di bawah umur, saya tidak tahu. Berarti dia sudah membuka hal yang berbeda. Pertanyaannya, apakah ini dapat kita terima atau tidak seutuhnya? Kenapa dia berubah? Nanti kita lihat di proses persidangan. Oke, satu. Jadi, Bang, satu. saya Apa? bukan gagal, saya telah berprestasi. Satu-satu. Saya sudah sangat berprestasi membantu dia. Dan saya tetap akan bantu dia. Kami tidak mengundurkan diri. Tadi rapat dengan Rahmat dengan tim. Kenapa? Karena kita mau tahu kenapa Loli begitu. Oke, Bang, pertanyaan saya, Bang. Tapi supaya kalian ingat ya, dalam semua keterangan terbaru itulah yang dipegang. Gitu. Bang, apa pernyataan Loli yang berubah sampai akhirnya Fadel jadi tersangka? Apa pernyataannya apa? Bang, pernyataan Loli apa yang berubah? kondisi Fadel, Bang, setelah kondisi Fadel setelah dinyatakan tersangka. Kondisi Fadel setelah dinyatakan tersangka mungkin. Kan saya ingat ya. Kan Fadel selama ini memberi keterangan tidak pernah sesuai yang dituduhkan. Ya. Dan itu juga lah keterangan Loli. Nah, ketika Loli bercerita Sama kita ya. kepada saya pun mengatakan tidak ada yang namanya hamil, yang namanya hubungan badan. Nah, mungkin dia memberi keterangan di sana, mungkin ya berbeda sehingga penyidik melihat bahwa ini adalah fakta. Nah, memang pertanyaan dari awal sudah saya lihat tadi memang mengkerucut kepada hal-hal yang menurut saya sangat sensitif. Maka saya tadi sebelum saya beritahu dia tersangka dan dia ditahan, saya tanya di depan keluarganya. Saya bilang, kamu bicara yang jujur, ada tidak? Dia jawab tidak. Nah, kalau memang tidak, ya sudah. Kalau Loli mengatakan misalnya ada, ya kita uji di sana. Kan itu saja pembuktiannya. Bang, apa yang disampaikan Fadel setelah ditetapkan jadi tersangka ini, Bang? Fadel tadi mengatakan dengan sangat tenang, dia bilang, "Oke, Om, kalau memang saya tersangka dan saya ditahan, kasih saya waktu merokok sebentar." Udah, dia lagi merokok. Ada pengajuan penangguhan penahanan mungkin, Bang? Penangguhan penahanan. Setahu saya anak di bawah umur nggak pernah ditangguhkan. Oh, oke. Setahu saya Fadel kecewa nggak status Kenapa? Abang dikit, Bang. Tidak arah. Awas jatuh, Bang, tapi Fadel kecewa nggak sih, Bang? saya hukumnya itu hanya ada satu. Pohon. Dan atau dengan perkara khusus. Karena ini anak di bawah umur gitu ya. Oke. Bang, tapi tadi ketika Fadel ditinggal sama Abang pulang, apa reaksi Fadel? Menangis kah atau Tidak, dia hanya minta merokok. Fadel tidak ada menangis, Bang. Tidak, dia hanya minta merokok dan saya minta kepada pihak penyidik dan dia dikasih merokok dan dia sekarang dalam keadaan merokok. berarti tegar ya, Bang? Semua Tegar ya, Bang? administrasi diberesi oleh Rahmat karena saya akan zoom. Ya. Berarti Fadel akan ditahan 20 hari ke depan, Bang? Ya. Mempersiapkan apa Bang Fadel? Bang, Kenapa? Ngapain keluarganya, Bang? untuk ditahan selama 20 hari, pesan kepada keluarga. Ya, saya bilang kamu yang tenang, kamu jangan khawatir, kamu jangan khawatir. Bang, biasanya lama ngobrol dulu ya, Bang. Biasanya lama ngobrol dulu bentar. Jadi begini. Iya, Bang, ngomong. Saya dulu. Jadi saya hanya pesan ke Fadel. Bapak punten, Kak. Fadel, Gitu. kamu istirahat yang tenang. Menundukkan dikit, Pak. Iya. Pikirkan apa yang terjadi antara kamu dengan Loli.
Dan tadi Pak Umar ada di sana, Tin ada, Bintang ada. Nah, karena kami belum begini, kenapa saya tidak langsung mengundurkan diri? Karena Loli bercerita ke saya itu tidak ada. Dan istri saya Bu Ade itu menanya juga di hati ke hati. Ngerti nggak hati ke hati? Saya tidak ada. Pas saya tidak ada, waktu saya periksa yang dianiaya oleh NM, itu saya ke rumah sakit Pertamina kan. Itu Loli itu ditanya sama Bu Ade, istri saya. Dan dia bilang, tanya kamu mau mati ke hati dong. Dia bilang ternyata itu tidak ada. Ya, tidak ada tante. Ini nggak ada ya. Sudah semua ngomong apa? Nah sekarang ada keterangan yang berbeda, didukung oleh fakta-fakta. Ya, tugas saya kan membantu 7 bulan sudah. Nah jadi saya tetap akan memberi bantuan hukum kepada Fadel dan keluarga. Oke. Karena kita nggak tahu nih apakah perbuatan ini diketahui oleh keluarganya Pak Umar, saya nggak tahu. Iya kan? Jadi